Hai, aku Ara dan selamat datang di channel Waras ID. Halo, apa kabar semuanya? Hah? Gimana? Kabur? Hah? Lagi stres? Jangan stres-stres dong. Tapi emang iya sih guys, mungkin karena terlalu banyak gitu ya hal yang sedang kita hadapi, memang tidak jarang ya dapat menimbulkan rasa stres. Contohnya seperti tekanan batin akibat masalah dalam keluarga, hubungan sosial, patah hati, masalah keuangan, atau bisa juga karena tekanan pekerjaan. Dan salah satu hal yang paling sering aku dengar dari orang ketika mereka merasa sedang stres adalah kalimat yang satu ini. Enaknya jadi anak kecil, nggak perlu mikir apa-apa, tinggal main aja. Tapi wait, siapa yang bilang kayak gitu guys? Nah, meskipun anak kecil itu belum kenal ya akan kerasnya kehidupan ini, tapi anak kecil juga bisa loh merasa stres dan cemas akibat berbagai hal. Hah, kok bisa? Nah, daripada kalian penasaran, makanya tonton video ini. Oke, seperti yang sudah aku sampaikan tadi di awal, yaitu walaupun anak kecil belum kenal gitu ya akan kerasnya kehidupan ini, tapi anak kecil juga memang bisa merasa stres dan cemas akibat berbagai hal. Nah, kecemasan pada anak kecil ini bisa muncul pertama kali saat ia berusia sekitar 7-9 bulan. Nah, bentuknya itu berupa kecemasan pada orang asing atau stranger anxiety, di mana ia akan rewel nih ketika dikelilingi orang-orang yang tak ia kenal. Nah, kalian pasti pernah kan kayak lihat anak kecil yang biasanya bakalan nangis kalau dideketin atau disamperin sama orang-orang. Nah, itu kayak gitu. Dan ketika menginjak usia sekitar 12 sampai 18 bulan, anak-anak ini juga akan menunjukkan kecemasan yang berbeda lagi, seperti kecemasan saat berpisah sementara dengan orang tuanya. Misalnya tuh kayak ketika ditinggal bekerja oleh ayah dan ibunya. Tapi kecemasan jenis ini biasanya akan berhenti dengan sendirinya saat anak-anak berusia 2 tahun. Dan singkat cerita, seiring pertumbuhan dan perkembangan si anak, di mana dia pasti kan melewati fase yang namanya sekolah, bersosialisasi, dan lain-lain, yang secara umum juga dapat meningkatkan stres dan kecemasan pada si anak ini. Lalu pertanyaannya, adakah hal-hal yang bisa membantu para orang tua di rumah untuk mengurangi stres pada anak? Jawabannya ada, yaitu dengan cara pijat. Nah, di sini pijat dapat membantu memfasilitasi terbentuknya momen keintiman hubungan antara orang tua dan anak agar menjadi lebih erat. Nah, orang tua bisa memulai memijat anak sejak ia bayi untuk membangun komunikasi dan ikatan emosional yang lebih kuat. Dan di samping itu juga penelitian menunjukkan anak-anak dan orang dewasa yang menerima pengalaman pijat akan mengalami penurunan tingkat kecemasan yang berkaitan dengan stres akademik atau masalah sosial lainnya. Dan selain itu, pijat juga dapat merangsang hormon oksitosin, yaitu hormon yang memberikan sensasi relaksasi, kestabilan emosional, dan berfungsi juga untuk mengurangi kecemasan. Dan yang menariknya di sini, ini juga bisa berfungsi pada si pemberi maupun si penerima pijatan. Oke, terus cara pijatnya gimana sih, Ara? Nah, pijat untuk anak mungkin tak sesulit pijat pada orang dewasa ya. Pijat ini bisa dilakukan di rumah dengan memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, ciptakan suasana yang nyaman. Nah, di sini jadi sebelum bunda-bunda di rumah mau memijat anaknya, pastikan untuk tempat pijatnya itu harus cukup hangat dan tenang. Dan jangan lupa juga untuk memberi alas handuk yang lembut untuk tempat membaringkan tubuh si kecil. Nah, yang kedua, sembari dipijat, usahakan agar terus berkomunikasi dengan si kecil. Nah, sebelum memulai memijat, bunda juga harus rajin mengecek tingkat kenyamanan anak dari mulai sebelum, saat, dan sesudah pijat. Misalnya dengan meminta anak untuk memberikan sinyal jempol ke atas atau thumbs up jika ia merasa nyaman, atau jempol ke bawah atau thumbs down jika dia merasa sebaliknya. Selain itu, bunda juga bisa memanggil nama si kecil secara berulang kali, bersenandung, bercerita, atau bernyanyi dengan penuh rasa kasih sayang saat memberikan terapi pada si kecil. Oke, cara yang ketiga,
yaitu jika memungkinkan nih, usahakan ya untuk melakukan pijat ini atau terapi pijat ini secara rutin. Bunda bisa menjadikan aktivitas ini sebagai rutinitas, stabilitas, dan untuk memberikan relaksasi yang mungkin dapat membuat si kecil terhindar dari stres dan rasa cemas. Oke, yang keempat, gunakan minyak untuk pijat anak. Nah, step yang terakhir ini merupakan step yang paling penting karena kan sedikit tidaknya hal ini juga akan mempengaruhi tumbuh kembang si kecil. Jadi, Bunda harus pastikan sudah memilih produk yang terbaik untuk si kecil, seperti produk yang tidak menimbulkan iritasi pada kulit saat bergesekan ketika dipijat, minyak yang memiliki aroma yang tidak begitu menyengat, dan tentunya usahakan untuk mencari produk yang memang berbahan dasar alami. Nah, untuk mendapatkan semua paket lengkap tadi, Bunda bisa memilih Avara Natural Oil. Nah, Avara Natural Oil ini merupakan minyak kesehatan yang memang didesain khusus sesuai dengan kebutuhan anak Indonesia, baik dari segi indikasi, komposisi, aroma, dan tentunya juga dari segi bahan. Nah, Avara terbuat dari 100% bahan herbal alami, dan Bunda nggak usah khawatir karena Avara Natural Oil ini juga sudah terdaftar di BPOM, jadi pastinya sudah sangat aman digunakan oleh anak-anak. Dan selain untuk kebutuhan relaksasi, Avara Natural Oil ini juga dapat membantu mencegah masuk angin dan perut kembung pada anak, memberikan rasa hangat dan nyaman, serta menghindari si kecil dari gigitan nyamuk. Dan sebenarnya untuk pengaplikasian Avara tidak harus dipijat sih Bunda, karena Bunda hanya cukup balurkan saja di seluruh tubuh anak. Nanti kandungan aktif dalam Avara akan bekerja dengan sendirinya sehingga si kecil akan menjadi lebih rileks dan lebih nyaman. Jadi buat Bunda di rumah, jangan lupa ya selalu sedia Avara di rumah. Oke, sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Udah pada tahu kan sekarang ternyata bukan orang dewasa saja yang bisa merasakan stres, tapi anak-anak pun juga bisa merasakan stres. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya. Kalau kalian belum subscribe, buruan klik subscribe. Dan jangan lupa juga buat leave comment below and turn notification on supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika kita upload video baru. See you on my next video. Bye guys!